Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Siapa di sini yang mau memimpin berdoa? Saya, Saya. Bu. Ayo, siapa dulu? Ya udah Mas Indra aja, Bu. Oke, Mas Indra, silakan dipimpin berdoa. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Mas Indra telah memimpin berdoa. Nah, sekarang ada yang tidak masuk atau tidak teman-temannya? Ayo dicek. Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, tapi untuk bukti kehadiran kalian, silakan kalian isi Google Form yang linknya itu sudah Ibu kirim di WhatsApp group ya. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, Oke, Bu. Bu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kalau begitu Ibu mulai ya. Baik, Bu. Siapa yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Nah, jadi kita hari ini mau belajar tentang gambar dekoratif, lalu garis bilangan, dan cara merawat tumbuhan. Di sini ada yang suka merawat tumbuhan atau tidak? Saya, Bu. Saya suka merawat tumbuhan bunga. Oh, bunga. Bunga apa Mbak Gisna? Di rumah ada bunga mawar, Bu. Oh iya, bagus sekali. Nah, jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat menganalisis cara merawat tumbuhan yang baik, kemudian menggali informasi melalui teks bacaan, melakukan wawancara tentang cara merawat tumbuhan, lalu mendeteksi letak bilangan catah pada garis bilangan, kemudian membangun konsep penjumlahan bilangan catah menggunakan garis bilangan, menganalisis definisi karya dekoratif, dan memerinci jenis unsur-unsur dari karya dekoratif. Siap tidak untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Puasa ya? Puasa tidak ini hari ini? Pada puasa tidak? Ibu. Puasa semuanya ya. Puasa. Puasa. Walaupun kita hari ini berpuasa, tapi kita harus tetap semangat. Semangat. Nah, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat, Bu. Terlihat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3. Nah, sekarang silakan kalian amati gambar di sini yang kiri atas itu. Kelihatan? Terlihat. Kelihatan tidak ya? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Nah, kalau kelihatan di situ ada gambar apa? Gambar bunga. Gambar bunga. Gambar bunga. Nah, kira-kira itu tuh contoh apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Contoh motif, Bu. Motif, betul sekali, pinter Mbak Maha. Jadi, itu adalah salah satu contoh motif gambar dekoratif yang terdapat pada permukaan benda. Tapi itu baru motifnya saja. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak gambar dekoratif itu apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu.
Semuanya belum tahu? Belum. Kalau begitu Ibu jelaskan ya. Jadi gambar dekoratif itu adalah gambar dengan corak atau motif tertentu seperti yang ada pada contoh tadi, motif bunga untuk menghias permukaan benda. Nah, permukaan bendanya itu apa aja sih? Nah, permukaan bendanya itu bisa pada kain batik, kain tenun, ukiran kayu, dinding, dan lain sebagainya. Kemudian dalam gambar dekoratif itu ada unsur-unsur pentingnya anak-anak. Ada yang tahu tidak? Ayo, Belum tahu. belum tahu. Nah, jadi unsur penting yang perlu diperhatikan dalam menggambar dekoratif yaitu yang pertama titik. Sudah tahu titik semuanya kan? Sudah. Sudah. Nah, kemudian yang kedua garis. Nah, kalau dilihat pada gambar itu letak garisnya itu di mana ya? Di batang. Bunga. Bunga, lalu apa lagi? Di daun, Bu. Ya, betul sekali, pada batang bunga dan daun. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga yaitu bidang. Kemudian unsur selanjutnya yaitu motif. Seperti yang dikatakan Mbak Maha tadi, motifnya apa anak-anak? Motif bunga. Bunga. Ya, betul sekali. Kemudian unsur yang terakhir yaitu warna. Kalau pada gambar tadi ada warna apa aja ya? Ayo, warna apa? Hijau. Merah. Merah, ya betul sekali. Ada unsur warna hijau yang terdapat pada batang bunga dan daun bunga. Lalu bunga yang sebelah kiri itu berwarna merah. Oke. Nah, sekarang kalian lihat di bagian kanan. Contoh karya dekoratif tumbuhan. Kelihatan semuanya? Terlihat. Terdapat 3 contoh karya dekoratif tumbuhan. Nah, sudah paham semuanya kalau contoh-contohnya itu seperti apa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, setelah itu, jika kalian sudah paham, silahkan kalian menggambar karya dekoratif yang sederhana saja. Seselesainya, Ibu beri waktu 30 menit. Nanti gambarnya itu digambarkan pada LKPD yang sudah Ibu berikan minggu kemarin. Sudah di-print semuanya kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, minggu kemarin Ibu sudah memerintahkan untuk nge-print LKPD. Jadi nanti kalian menggambarkan karya dekoratif yang telah kalian buat itu di LKPD. Silakan kalian menggambar, waktunya 30 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Temanya tumbuhan ya anak-anak. Siap, Bu. Selamat mengerjakan. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Saya. Sudah? Yang lainnya sudah? Sudah. Sudah. Yang lainnya lagi? Sudah? Sudah, Bu. Belum diwarnai nggak apa-apa, karena waktunya juga terbatas, toh. Nah, kalau sudah, sekarang, nah lihat, di bagian kiri atas itu terdapat gambar apa? Ayo. Sekumpulan bunga. Sekumpulan bunga. Ada berapa bunganya? Ayo dihitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Bunga, Bu. Nanti ada 5. Nah, 5 bunga itu adalah bunga milik Siti. Siti memiliki 5 bibit bunga melati. Ia ingin menanam bibit bunga melatinya itu di kebun belakang rumahnya. Siti ingin menanam ke-5 bibit bunganya itu dengan jarak yang sama. Agar jarak antar bunga itu memiliki jarak yang sama, ia menghitung jaraknya terlebih dahulu. Nah, anak-anak sudah tahu atau belum bagaimana caranya menghitung jarak antar bunga itu agar sama? Saya belum.
Bu. Belum tahu. Yang lainnya? Belum tahu juga. Belum tahu juga. Nah, ini di sini dijelaskan ya. Sekarang kalian lihat pada garis yang terdapat pada kanan atas itu sudah kelihatan. Yang ini Terlihat. terlihat. Nah, di situ ada angka berapa sampai berapa? 0 sampai 10, Bu. Betul sekali, 0 sampai 10. Nah, jadi anak-anak, garis itu dinamakan sebagai garis bilangan. Karena Siti memiliki berapa bibit bunga? Punya 5, Bu. 5. Nah, di situ kan ada angka 0 sampai 10. Nah, kalau 10 dibagi 5 itu hasilnya berapa ya anak-anak? 2. 2. Nah, jadi karena bunganya itu ada 5 dan pada garis bilangan itu hanya ada 10, jaraknya berarti 2. Nah, jadi si Siti itu menuliskan huruf A sampai E itu sebagai bunga melati A, bunga melati B, bunga melati C, bunga melati D, bunga melati E. Itu jaraknya 2 ruas pada garis bilangan tersebut. Nah, dari garis bilangan yang dibuat oleh Siti tadi dapat diketahui bahwa jarak antar bunga itu 2 ruas. Melati A berada pada posisi 2, melati B berada pada posisi 4, kemudian melati C berada di posisi berapa, anak? 6, betul sekali. Kalau melati D? 8. 8. Betul sekali. Kemudian kalau melati E? 10. 10. Anak-anak ibu. Nah, jadi sudah paham ya anak-anak mengapa huruf A, B, C, D, E ini diletakkan di posisi tersebut? Sudah paham? Sudah. Ya, Bu. Jadi itu diletakkan 2 ruas karena ingin jaraknya sama. Nah, anak-anak, apabila kita akan menjumlahkan jarak antar bunga tersebut, kita juga dapat menghitung dengan alat bantu garis bilangan bulat tersebut loh, garis bilangan tersebut loh. Nah, kira-kira kalau jarak dari melati A ke melati C itu berapa? Ada yang tahu? 4. 4, betul sekali Mas Indra. Dapat dari mana Mas Indra? Dari jarak A ke 3 itu 1, kemudian 3 ke B itu 2. Kemudian B ke 5 itu 1. Kemudian 5 ke C itu 1. Jadinya totalnya ada 4. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Indra. Betul sekali ya anak-anak. Jadi jarak antara melati A sampai melati C itu dari A ke 3, 1 ruas. 3 ke B, 1 ruas. Jadi 2 kan. Kemudian B ke 5 itu 1 ruas. Lalu 5 ke C itu loncat 1 ruas. Jadinya dari A ke C itu loncat 4 ruas. Nah, di sini juga ada ya anak-anak gambarnya. Sudah paham? Ya, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi selain untuk menghitung jarak antar bunga tadi, garis bilangan juga dapat digunakan untuk alat bantu penjumlahan. Seperti contohnya ini. Nah, ini perhatikan di garis bilangan kiri atas itu. 2 tambah 7. Ada yang tahu gimana caranya kalau menggunakan garis bilangan? Ada yang tahu belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau belum, ini dijelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, 2 tambah 7 itu dapat dihitung menggunakan garis bilangan. Jadi yang pertama, kita letakkan dulu
titiknya itu di angka 2 karena tadi kan 2 ditambah 7. Jadi 2-nya kita taruh titik dulu. Kita tarik garis dari 0 ke 2, loncat 2 ruas. Kemudian kita loncat lagi 7 ruas. Karena apa? Karena ditambah 7. Nah, dari 2 loncat 7 ruas itu kemana? Kita hitung ya sama-sama. 2 ke 3, 1. 3 ke 4, 2. 4 ke 5 itu 3. 2, 4, 4, 5. 7 ke 8. 6, 8 ke 9. 7. 7. Berarti dari angka 2 ke loncat 7 ruas itu nanti jatuhnya di titik mana? Ruas keberapa? 9. 9. Jadi kesimpulannya 2 ditambah 7 sama dengan berapa? 9, Bu. Lebih mudah tidak menggunakan garis bilangan? Mudah. Iya, Bu, lebih mudah. Ya, Mudah. daripada menghitung satu-satu, gini kan kadang keloncatan tuh anak-anak. Jadi menggunakan garis bilangan nanti akan mempermudah kita dalam menjumlahkan bilangan. Nah, sekarang di bawahnya itu ada contoh lain. Siapa yang mau membacakan soalnya? Saya Ya, silakan Mas Indra. 5 hari yang lalu panjang pohon sirih lili yaitu 4 cm. Sekarang ia menghitung kembali panjang pohon sirihnya. Ternyata pohon sirihnya mengalami penambahan panjang sebanyak 4 cm. Berapa sentimeter jumlah panjang pohon sirih lili sekarang? Terima kasih ya Mas Indra sudah membacakan. Jadi anak-anak, tadi awalnya itu panjang pohon sirihnya berapa senti? 4. 4 cm. Lalu mengalami penambahan panjang sebanyak berapa senti? 4. 4. Jadi, untuk menjumlahkan keduanya itu berapa tambah berapa? Ayo. 4 tambah 4. Pintar sekali. 4 ditambah 4. Nah, jika kita menggunakan garis bilangan untuk menjumlahkannya, seperti yang tadi, caranya sama. Yang pertama, kita loncat 4 ruas dulu dari 0. 1, 2, 3, 4. Berarti jatuhnya di ruas keberapa? 4. 4. Betul sekali. Nah, dari angka 4 sekarang. Dari angka 4 tadi kan ditambah 4 kan? Jadi, dari angka 4, loncat lagi 4 ruas. 4 ke 5, 1. 5 ke 6, 2. 6 ke 7, 3. 7 ke 8, 4. 4. Berarti pertama kan loncat 4 ruas. Kemudian yang kedua loncat 4 ruas. Jatuhnya di ruas keberapa terakhir? 8. 8. Berarti kesimpulannya panjang pohon sirih lili sekarang yaitu berapa anak-anak? 8 8. 8 cm. Pintar sekali. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang anak-anak bukalah LKPD kalian yang kedua. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Di situ ada 2 soal cerita. Nah, silakan kalian selesaikan permasalahan yang ada pada soal itu menggunakan garis bilangan seperti yang telah kita bahas tadi ya, anak-anak. Karena cuma ada 2 soal, Ibu beri waktu 15 menit. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Nah, yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di bagian kanan itu. Ada yang mau membacakan? Saya. Ayo, tadi siapa? Ahad.
Ya, silakan Mbak Maha. Baik, Bu. Silakan dibacakan Mbak Maha. Siti sudah menghitung jarak antar bunga, tetapi ia belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, buku tentang cara menanam melati dalam pot. Terima kasih Mbak Maha. Nah, jadi tadi kan Siti sudah menghitung jarak antar bunga, tapi dia itu belum tahu bagaimana caranya menanam bunga melati itu. Sehingga ia pergi ke perpustakaan untuk membaca cara untuk menanam bunga melati dalam pot. Nah, isi buku dari cara menanam melati di dalam pot itu yang telah Siti baca, itu yang pertama, ayo siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Indra. Siapkan pecahan batu, bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Ya, kemudian itu sudah ada gambarnya ya anak-anak, ini diperhatikan. Jadi pertama, menyiapkan pecahan batu bata dan disusun di bawah pot. Kemudian yang kedua, siapa yang berani membacakan? Saya, Bu. Ya, silahkan, Mbak Ama. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Ya, jadi langkah yang kedua yaitu mencampurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Semuanya itu sama, misalkan pasirnya 1 serak, tanahnya juga 1 serak, pupuk kandangnya juga 1 serak. Tapi itu nanti diisikan pada sepertiga bagian pot. Kemudian yang ketiga, siapa yang berani membacakan? Ayo. Tidak ada yang berani. Saya lagi aja, Bu. Oh ya, silakan Mas Indra. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Jadi tadinya kan si bibit melati itu berada di media lain. Nah, karena mau dipindahkan ke pot, itu sisa-sisa media yang ada di yang nempel pada bibit melati tersebut dihilangkan, kemudian dimasukkan ke media yang baru yang telah kalian buat tadi. Nah, yang selanjutnya, Ibu teruskan saja ya. Yang keempat, itu adalah tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Jadi setelah dimasukkan, si bibit bunga melati tadi, itu dicampurkan lagi pasir, tanah, dan pupuk kandang seperti yang sepertiga pot tadi, tapi tidak diisi sampai penuh. Disisakan 2 cm dari bibir pot supaya ketika disiram itu tidak membludak. Kemudian yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Kemudian yang kedelapan, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Sudah paham semuanya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Kalian juga menjadi paham kan bagaimana caranya menanam bunga melati dalam pot? Paham, Bu. Paham. Nah, kalau di sini ada yang sudah pernah menanam bunga atau belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Mas Indra membantu Ibu ya? Ya, Membantu Ibu menanam bunga apa? bunga anggrek. Kalau bunga anggrek itu menanamnya sama dengan penanaman bunga melati atau tidak ya? Mirip, Bu. Oh iya. Hampir sama ya anak-anak, kalau bunga-bunga lain itu juga caranya hampir sama. Mungkin nanti kadar dari pupuk, tanah, dan pasir itu mungkin ada yang berbeda-beda tergantung orangnya. Nah, anak-anak,
Di sekitar kalian itu ada yang suka merawat tumbuhan atau tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Siapa? Tetangga saya. Tetangga. Kalau yang lain ada? Kakek saya, Nenek, Bu. Bu. Ada. Lalu siapa lagi? Sudah, kakek dan tetangga. Nah, kalau ada, silahkan kalian melakukan wawancara dengan orang yang ada di daerah dekat rumah kalian. Boleh kakeknya, boleh neneknya, boleh ibunya, boleh ayahnya, kakaknya, tetangganya, boleh semuanya. Yang penting ada di rumah itu, kalian bertanya bagaimana cara merawat tumbuhannya, tumbuhan yang dirawat itu apa, lalu mengapa menanam tumbuhan tersebut, kemudian kesulitannya dalam merawat tumbuhan itu apa. Siap? Siap, Bu. Nah, tapi kalian kali ini bekerja dalam kelompok. Kelompoknya Ibu bagi ya. Ibu bagi ke breakout room, nanti kalian masuk ke breakout room, lalu nanti kalian berdiskusi terlebih dahulu. Pertanyaan apa yang akan kalian tanyakan kepada narasumber kalian, kemudian setelah itu satu kelompok itu satu saja yang wawancara. Kan nanti dipilih saja, silakan bebas, boleh siapa saja, yang penting ada di rumah dan bisa melakukan wawancara saat itu juga. Siap anak-anak? Siap, Bu. Ibu bagi terlebih dahulu ya. Halo. Halo, Bu. Bagaimana? Ada yang kesulitan? Belum, Bu. Masih menyusun pertanyaan. Oke, semangat ya. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian kembali ke main room. Baik, Bu. Ibu kelompok 2 terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Halo kelompok 2. Halo, Bu. Halo, Bu. Gimana? Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Ini siapa yang mau melakukan wawancara? Kelompok 2? Indra, Bu, sama neneknya. Oh ya. Semangat ya anak-anak. Kalau sudah, nanti kembali ke main room. Baik, Bu. Baik, Bu. Halo anak-anak, sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Bu. Sudah. Kemudian kelompok 2? Sudah, Bu. Nah, sudah semuanya ya. Nah, sekarang salah satu, mau kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau membacakan hasil wawancaranya? Saya, Bu, kelompok 2. Kelompok 2 ya, silakan. Siapa yang membacakan? Saya sendiri, Bu. Ya, silakan Mas Indra. Nama yang diwawancara yaitu Nenek Mei. Kemudian jenis tanaman yang dirawat yaitu bunga anggrek.
Pertanyaan 1. Mengapa nenek memilih untuk menanam bunga anggrek? Jawaban, karena bunganya cantik dan mekarnya lama. Pertanyaan 2. Bagaimana cara nenek merawat bunga anggrek? Jawaban, bunga anggrek harus diletakkan pada tempat yang lembab, rajin disirami, tidak dikenakan matahari langsung, rajin diberi pupuk, semprot dengan anti hama. Kemudian pertanyaan 3. Apa kesulitan nenek ketika merawat bunga anggrek? Jawabannya, harus telaten dalam merawatnya karena jika tidak telaten maka bunganya mudah kering. Sudah, Mas Indra? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, jika kita dengarkan presentasi dari kelompok 2 tadi, itu neneknya Mas Indra tadi menanam bunga apa ya? Bunga anggrek. Bunga anggrek. Nah, cara merawatnya tadi ada yang ingat? Yang pertama Sirami, disiram, diberikan pupuk, ditempatkan pada tempat yang lembab, lalu mendapatkan sinar matahari yang cukup, tidak terlalu panas. Nah, kalian tadi juga sudah menggambar motif karya dekoratif kan? Nah, sekarang siapa yang akan mempresentasikan motif karya dekoratif yang telah dibuat? Selesainya saja. saya, Bu. Mas Indra lagi? Ya, boleh. Ya. Silahkan. Jadi ini karya dekoratif yang saya buat, motifnya yaitu bunga dan daun. Ya, Bu. Ini belum diwarnai. Bagus sekali ya karya yang telah dibuat oleh Mas Indra. Itu gambar bunga ya Mas Indra ya? Iya, Bu. Ya, bagus sekali. Yang lainnya sudah belum selesai. Yang lainnya sudah selesai atau belum? Belum diwarnai, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti yang belum selesai diselesaikan saja. Kemudian nanti dinilaikan ke Ibu pada pertemuan selanjutnya. Oke? Ya, Bu. Nah, setelah itu kalian tadi juga sudah menyelesaikan masalah menggunakan garis bilangan. Ayo, siapa yang berani membacakan hasilnya? Ayo, ada yang berani? Tadi hasilnya saja dibacakan, nggak apa-apa. Saya, Bu. Mas Indra lagi? Yang lain? Mbak Ama? Iya, Bu. Mbak Ama siap? Iya. Nah, silakan dibacakan Mbak Ama. Tadi hasilnya berapa? Yang nomor 1, 10 ditambah 5. Hasilnya 15. Yang nomor 2, 9 ditambah 10. Hasilnya 19, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk yang sudah maju tadi. Berarti kalian sudah paham semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan kita tadi sudah belajar apa saja? Kita tadi sudah belajar cara menanam bunga. Ya. Kemudian belajar garis bilangan. Kemudian apa lagi, Bu? Kemudian yang motif interpretasi motif tumbuhan. dekorasi. Nah, dari sekian materi tadi masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, berarti tidak perlu dijelaskan kembali ya.
minggu depan kita tinggal ulas kembali saja untuk mengingat-ingat. Nah, setelah kalian belajar pada hari ini, bagaimana perasaan kalian? Sedih atau senang? Bahagia, Bu. Senang, Bahagia, Bu. senang. Tidak ada yang sedih? Tidak ada. Ada. Oke. Nah, setelah itu kalian kerjakan soal evaluasi, linknya sudah Ibu kirim di WhatsApp group. Kalian boleh mengerjakan sampai nanti jam 9 malam maksimal. Oke? Itu cuma sedikit kok, cuma 10 pilihan ganda dan 5 soal. Hanya mudah-mudah. Siap? Ya, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, baik anak-anak, Ibu kira cukup untuk hari ini. Kita tutup dengan berdoa ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya aja, Bu. Mas Indra lagi, yang lain dong. Yang lain kemana ini? Saya saja, Bu. Ya, silakan. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Baik anak-anak, Ibu kira cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.